yang memakan bunga PHP. Nah, dengan cara seperti ini kemungkinan berhasilnya itu sangat tinggi ya untuk melakukan pembuahan. Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita mau membahas ya tentang tanaman anggur, khususnya tentang pembuahan teman-teman. Nah, jadi yang ingin kita bahas di sini cara mengenal ya atau melihat suatu tanaman anggur itu apakah sudah bisa atau sudah siap untuk kita buahkan atau belum teman-teman ya. Nah, karena seringkali ya ketika kita menanam anggur, lalu tanaman anggur itu tumbuh untuk pertama kalinya sudah kita rawat dengan baik ya. Nah, kita itu masih ragu-ragu atau was-was untuk membuahkannya, apakah ini nanti berhasil atau tidak. Bahkan ada yang sudah membuahkan, memangkas, memupuk, tapi ternyata hasilnya zong atau tidak menghasilkan buah teman-teman ya. Kalau ketika dipangkas dia menghasilkan buah meskipun sedikit ataupun buahnya kurang maksimal ya, masih mending kalau ya. Tapi yang memprihatinkan ya kalau ketika kita memangkas itu semuanya zong ya, tidak ada sama sekali buah yang keluar teman-teman. Nah, itu sangat mengecewakan tentu teman-teman ya. Nah, jadi sini kita akan membahas untuk mengenali tanaman anggur untuk pertama kalinya mau kita buahkan teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita melihat membahas atau membicarakan tentang ciri-cirinya seperti apa bentuknya, itu kita perlu saya berikan masukan dulu ya buat teman-teman, apalagi yang belum sempat menanam ya, baru berniat menanam. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau menanam anggur ya seperti video-video sebelumnya ya, tanamlah anggur yang sudah terbukti genjah dan mampu berbuah teman-teman. Jadi jangan menanam anggur melihat buahnya di sosmed yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu, tapi ternyata ketika kita tanam ya tidak sesuai ekspektasi ya, membuahkannya sulit, perawatannya sulit. Nah, jadi itu yang perlu kita luruskan terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi kita memasuki pembahasannya teman-teman ya, mengenali tanaman anggur yang sudah siap untuk dibuahkan teman-teman. Nah, jadi yang pertama teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membuahkan anggur itu ialah keseluruhan batang anggur itu teman-teman ya. Jadi keseluruhannya itu maksudnya dari perakaran sampai tunas paling ujung pada tanaman anggur itu dalam kondisi yang subur teman-teman ya, sehat. Bagaimana tanaman yang subur ya, tentu ditandai dengan percabangannya yang sangat aktif ya. Jadi percabangan sangat aktif seperti itu ya, kita bisa melihat tentu teman-teman mana tanaman yang subur dan mana tanaman yang tidak subur ya. Lalu tanamannya yang sehat teman-teman. Nah, tanaman yang sehat itu untuk kita lihat ya, tanamannya sehat itu tidak ada serangan hama seperti jamur ya, tidak ada yang namanya trip atau kutu kebul atau kutu perisai, semacam-macamnya lah. Jadi yang pertama ya tentu kita harus memastikan dulu tanaman itu dalam kondisi yang sehat atau tidak. Lalu daunnya kita lihat itu hijau ya, hijau segar, tidak menguning ya, tidak layu ya, percabangannya banyak, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita memastikan batang anggur itu sudah sehat dan subur ya. Nah, di sini kita bisa memperhatikan teman-teman di mana mau kita buahkan tanaman itu. Nah, seumpama ini teman-teman yang memakai sistem percabangan ya, yang namanya sekunder, primer, tersier. Nah, tentu kita harus memperhatikan yang namanya tersiernya. Tapi kalau teman-teman yang tidak memakai sistem-sistem seperti itu ya, yang penting tanaman anggurnya tumbuh subur, di los saja ya, tetap juga sama saja sebenarnya teman-teman. Nah, dimana kita mau membuahkan tanaman anggur itu, kita perhatikan dulu. Misalnya seumpama ini ya, saya ambil contoh, kita mau membuahkan tanaman anggur itu di cabang tersier seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita perhatikan di cabang pembuahan, di cabang yang mau kita buahkan itu kondisinya sudah keras teman-teman ya. Nah, sudah mengeras teman-teman ya,
mengeras atau mengayu. Nah seperti ini teman-teman, dia sudah bukan batang muda lagi teman-teman ya. Batang yang kita mau buahkan itu dia sudah bisa melihat warnanya yang sudah mencoklat, atau walaupun dia tidak mencoklat tapi dia sudah berubah warna seperti ini teman-teman. Dia sudah keras ya, ketika kita pegang itu keras, bukan lagi batang muda yang seperti ini teman-teman. Nah ini kan batang muda ya, nah seperti ini kan belum bisa teman-teman. Nah itu untuk tempat kita membuahkannya teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita bisa melihat ukuran teman-teman. Ukuran pada cabang yang mau kita buahkan itu dia sudah cukup ya, sudah proporsional teman-teman. Jadi tidak terlalu kecil dibandingkan dengan batang utamanya atau batang sekundernya seperti ini. Nah ini contoh yang sudah proporsional ya, sudah cukup lingkarnya. Nah saya kasih contoh yang belum cukup lingkarnya itu seperti ini teman. Nah ini kalau cabang seperti ini ya tahan ini, kalau mau kita pangkas ini ya kebanyakan ya pasti tidak mengeluarkan buah ya. Tapi kalau sudah seperti di sebelahnya teman-teman, nah ini kemungkinannya sangat besar ya untuk mengeluarkan buah atau bunga ketika kita lakukan pemangkasan teman-teman. Nah itu lingkarnya teman-teman ya. Nah cara yang mengenalinya yang terakhir yang paling efektif itu ialah keluarnya bunga PHP teman-teman ya. Jadi apa itu bunga PHP? Nah bunga itu sebenarnya bunga yang kecil teman-teman ya ukurannya. Jadi bunga yang kecil, tidak ukurannya tidak terlalu besar ketika dia keluar. Atau bunga-bunga yang kita lakukan desel break seperti ini teman-teman, kita lakukan pemangkasan itu dia keluar bunga. Bagaimana contohnya nih sini teman-teman. Nah ini contoh bunga PHP teman-teman ya, tuh bunganya kecil teman-teman. Ini ketika kita lakukan desel break, tunasnya keluar, dia membawa bunga tuh. Nah, biasanya bunganya di cabang di sulur ya, sulur, lalu dia sulurnya itu di salah satu cabangnya mengeluarkan bunga seperti ini. Dia kecil sini teman-teman. Ini walaupun kita teruskan ya mungkin buahnya sedikit berinya teman-teman ya. Lalu seperti itu ya. Tuh itu bunga PHP teman. Ataupun yang sangat minim sekali teman-teman seperti ini. Tuh. Ukurannya sangat minim sekali tuh. Sangat sedikit, sangat kecil. Ini sudah termasuk bunga PHP teman-teman. Lalu seperti itu. Nah itu bunga PHP teman-teman ya. Bisa di ujung seperti ini atau di tunas-tunas air yang kita lakukan pemangkasan. Nah, seperti apa teman-teman? Seperti ini. Nih. Ini sekunder teman-teman ya. Ini cabang sekunder. Ini tersiernya teman-teman. Nah, tersiernya nih ada tunas air. Tunas air kita excel break, kita batasi satu daun. Ketika tunasnya keluar dari tunas air, ketika tunasnya keluar, dia sudah mengeluarkan bunga lagi. Nah ini teman-teman ya, tuh. Nah ini bunga PHP teman, ukurannya kecil teman, dia tidak maksimal, itu namanya bunga PHP. Nah ketika tanaman itu sudah mengeluarkan bunga PHP seperti ini teman-teman, kita itu sangat besar kemungkinannya untuk tanaman ini ketika dipangkas akan berbuah ya teman-teman ya. Nah itu menyangkut ciri-cirinya teman-teman ya, bunga PHP. Ini sudah banyak sekali namanya bunga PHP. Nih di tunas air yang kita batasi satu daun. Nah seperti ini pun teman-teman. Nah ini sudah termasuk bunga PHP kecil ini. Seperti ini lagi teman-teman ya. Nih. Tuh, banyak sekali bunga PHP-nya teman-teman ya. Tuh. Di sebelah sana ya. Itu di pangkal-pangkal sekundernya teman-teman ya. Tunas air di pangkal sekunder. Nah, ini juga bunga PHP. Nah teman-teman. Nah itu cara-cara kita mengenali teman-teman ya. Tanaman anggur itu sudah siap atau sudah bisa atau belum untuk kita lakukan pangkas pembuahan teman-teman. Nah itu seperti itulah. Nah kalau tanaman anggurnya sudah memenuhi syarat atau kriteria seperti yang kita sebutkan dari awal sampai ini tadi, nah itu sangat besar ya kemungkinannya untuk berhasil teman-teman dalam berbuah. Nah kalau sudah subur seperti ini, ciri-cirinya bunga PHP sudah keluar, tersier sudah jadi, selanjutnya apa? Nah sebelum kita melakukan pemangkasan teman-teman, kita bisa melakukan namanya pemupukan. Nah fungsi dari pemupukan ini teman-teman, yang pertama meyakinkan mental kita teman-teman ya, yang tadinya kita ragu-ragu, ketika kita sudah lakukan pemupukan, pupuk generatif atau pupuk pembuahan, itu kan kita jadi lebih yakin ya bahwa nanti ini pasti ketika dipangkas akan
pasti berbuah seperti itu teman-teman. Itu yang paling pertama itu, untuk meyakinkan diri kita dulu, untuk menghilangkan keraguan-raguan kita teman-teman ya. Nah, lalu fungsinya yang kedua apa? Pupuk itu pupuk generatif yang kita aplikasikan itu untuk memaksimalkan teman-teman, memaksimalkan pohon ini nanti supaya dia memiliki cukup energi ya, cukup nutrisi untuk melakukan pembuahan teman-teman ya. Jadi ketika anggur itu berbuah kan dia membutuhkan energi ya, membutuhkan nutrisi yang banyak seperti itu. Jadi dia membutuhkan nutrisi, membutuhkan energi yang cukup banyak teman-teman ya, untuk mendorong, karena dia kan statusnya itu dua kali teman-teman. Pertama dia harus memenuhi nutrisi atau kebutuhan untuk mendorong, menjaga pertumbuhan batangnya, daunnya, tunasnya. Dia juga harus memiliki tenaga atau nutrisi untuk memaksimalkan pembuahannya teman-teman ya. Jadi istilahnya tenaga tambahan lah teman-teman ya. Ketika kita melakukan pemupukan itu, batang ini memiliki cukup tenaga yang banyak untuk melakukan pembuahan, untuk memaksimalkan buahnya nanti seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melakukan namanya pemupukan ya, atau pupuk generatif atau pupuk pembuahan. Nah itu boleh apa saja teman-teman ya, merek pupuknya. Jadi saya tidak ketergantungan dengan mereknya, tapi yang pasti pupuk itu ditujukan untuk melakukan pembuahan teman-teman ya, seperti unsur fosfat dan kaliumnya yang tinggi teman-teman. Nah seperti itu, jadi kita cari pupuk yang seperti itu teman-teman ya, kandungan fosfat, kaliumnya yang tinggi. Nah jadi itulah teman-teman ciri-ciri atau cara mengenali suatu tanaman itu yang sudah mampu untuk berbuah teman-teman ya. Nah kalau sudah memenuhi kriteria seperti itu tadi, mudah-mudahan angka keberhasilan kita dalam melakukan pembuahan itu tinggi ya, atau besar. Jadi tidak mengalami yang namanya zonk lagi teman-teman. Nah, ini karena dia masih musim penghujan. Nah untuk tanaman kita ini belum kita lakukan pembuahan ya. Nanti kita bersabar dulu sampai musim penghujannya sedikit agak tenang, baru kita lakukan pembuahan. Nah sekian dulu teman-teman pembahasan kita. Kalau teman-teman ada pengalaman yang lain menyangkut ciri-ciri atau pembahasan kita ini tadi tentang tanaman anggur, boleh dibagikan di kolom komentar supaya kita sama-sama paham dan paham sama-sama ya. Atau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Salam pertanian, salam kupu hitam.